Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagian C, struktur surat pribadi dan surat dinas. 1. Menelaah struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi terdiri dari yang pertama, tempat dan tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka dan pembuka surat. Pembuka surat bisa berupa kalimat pembuka paragraf. Contohnya, apa kabar Andi? Bagaimana keadaanmu? Dan sebagainya. 4. Isi surat. Struktur yang kelima, penutup dan salam penutup. Struktur terakhir atau yang keenam, tanda tangan dan nama terang. Struktur surat pribadi hampir sama dengan unsur-unsur surat pribadi. Jadi pelajari kembali materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. 2. Menelaah struktur surat dinas. Struktur surat dinas terdiri dari 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Tempat dan tanggal surat. 3. Nomor, perihal, dan lampiran surat. 4. Tujuan dan alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. Isi surat biasanya memuat alinea pembuka, alinea pokok, dan alinea penutup. 7. Salam penutup. 8. Nama dan tanda tangan pengirim surat. Berikut bagian-bagian dari struktur surat dinas. 1. Kop surat. Kop surat disebut juga dengan kepala surat, terletak di bagian atas isi surat. Kepala surat memuat A. Nama instansi, B. Lambang atau logo instansi, C. Alamat, nomor telepon, dan email. Biasanya juga memuat faksimil atau website dari instansi. 2. Nomor surat. Nomor surat berisikan urutan nomor surat yang bersangkutan. Diikuti dengan kode surat, lalu angka bulan, dan yang terakhir tahun surat. Contohnya 234-SK-4-2022. 3. Tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan waktu pembuatan surat. Pada surat tanpa kepala surat bisa dicantumkan pula nama tempat. Contohnya Denpasar 15 April 2022. Namun apabila sudah ada kop surat, cukup dicantumkan atau ditulis tanggal surat saja. Struktur berikutnya yang keempat yaitu lampiran surat. Lampiran surat berfungsi sebagai penerang bahan-bahan tertulis yang disertakan pada surat. Contohnya, lampiran 1 berkas. Struktur yang kelima, perihal surat. Perihal surat menyatakan masalah inti. Contohnya, hal, undangan rapat, perihal, lamaran pekerjaan, dan sebagainya. 6. Tujuan dan alamat surat. Berfungsi sebagai penunjuk dalam menyampaikan surat kepada orang yang dituju. Contohnya, yang terhormat, Bapak Ade Rawan, Jalan Buana Raya nomor 25, Palu. Salam pembuka berupa kata-kata sapaan. Struktur yang ketujuh yaitu salam pembuka. Salam pembuka berupa kata-kata sapaan. Sama halnya dengan salam pembuka, salam penutup berisi kata-kata penutup. Contoh dari salam pembuka yaitu dengan hormat, salam pramuka. Contoh dari salam penutup yaitu hormat kami atau hormat saya. Struktur yang ke-8 yaitu isi surat. Isi surat merupakan bagian inti dari surat. Biasanya memuat 3 hal. Yang pertama, alinea pembuka.
Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar maksud atau isi pokok surat. Contohnya, bersama ini saya kirimkan. B. Alinea pokok. Alinea pokok bagian surat yang menampung maksud penulis surat. Bagian ini dibuat dengan jelas dan tidak menggunakan istilah atau akronim yang sulit. Bagian alinea pokok bisa berupa paragraf-paragraf atau alinea-alinea yang lebih jelas, atau C. Alinea penutup. Alinea penutup merupakan pernyataan akhir dari maksud penulis. Alinea penutup berisikan ucapan terima kasih, harapan, doa, dan sebagainya. Contoh, atas bantuan saudara, saya sampaikan banyak terima kasih. Struktur dari surat dinas yang terakhir yaitu pengirim surat, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas surat. Berisi nama dan tanda tangan penulis surat beserta stempel ataupun cap. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan menelaah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada